Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari S, NIM 21002. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional, yaitu perkembangan kepribadian keperawatan sampai dengan stres dan depresi keperawatan. Selanjutnya saya akan mereview jurnal perkembangan kepribadian keperawatan nasional. Judul penelitian: kemampuan orang tua dalam melakukan stimulasi perkembangan psikososial anak usia prasekolah. Nama jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui kemampuan orang tua dalam melakukan stimulasi pada anak usia prasekolah. Sampel dan populasi. Orang tua anak usia prasekolah di TK Kecamatan Kota Kendal dengan sampel berjumlah 72 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang tua mampu melakukan stimulasi perkembangan psikososial berupa melibatkan anak membantu pekerjaan rumah ibu atau ayah, memotivasi anak bermain dengan teman sebaya dengan permainan sesuai jenis kelamin, dan memotivasi anak membantu pekerjaan sederhana di rumah, merapikan mainan, meletakkan mainan pada tempatnya. Selanjutnya saya akan mereview jurnal perkembangan kepribadian keperawatan internasional, volume 8 nomor 1 dan tahun 2020. Judul penelitian: karakteristik kepribadian antisosial. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review, sampel dan populasi. Berdasarkan metode penelitian dan karakteristik sampel, estimasi rasio penderita gangguan kepribadian antisosial adalah 2.1 dan 6.1 pada laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian: gangguan kepribadian antisosial terlihat berkarisma, memiliki riwayat hidup dalam hal kriminal, tidak ada waham, pikiran tidak rasional, mudah menjebak orang terlihat dalam aktivitasnya, dan khasnya yaitu tidak adanya penyesalan terhadap penyesalannya, dikarenakan kurangnya kontrol empati dan perasaan terhadap orang lain. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kesadaran keperawatan nasional. Judul penelitian: pengaruh pemberdayaan PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian menggunakan protes desigen, sampel dan populasi. Penelitian ini akan melakukan observasi 2 kali, yaitu sebelum pretest dan sesudah posttest. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jonggat dengan jumlah sampel 85 keluarga balita stunting dengan menggunakan teknik supportive sampling. Hasil penelitian: ada pengaruh yang pemberian pemberdayaan dalam pemberian makanan balita dan anak PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kesadaran keperawatan internasional, volume 2 nomor 2 dan tahun 2020. Judul penelitian: pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30A derajat terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepada sedang. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui GCS sebelum dan sesudah pemberian oksigenasi. Sampel dan populasi. Nilai rata-rata GCS sebelum adalah 10,10 dan rata-rata GCS setelah 12,90 dengan nilai P adalah 0,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepada 30 derajat terhadap perubahan tingkat kesadaran pasien cedera kepada sedang. Selanjutnya saya akan mereview jurnal konsep dasar emosi keperawatan nasional. Judul penelitian:
keterkaitan keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar mahasiswa tingkat D3 Prodi D4 Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, variabel penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui keterkaitan keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar mahasiswa tingkat 3 Prodi D4 Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta. Sampel dan populasi. Sampel penelitian adalah 54 mahasiswa Prodi D4 Keperawatan tingkat 3 jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta. Hasil penelitian. Penelitian adalah secara simultan variabel keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan kecerdasan emosional berkaitan dengan motivasi belajar pada mahasiswa tingkat 3 Prodi D4 Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta. Selanjutnya saya akan mereview jurnal konsep dasar emosi keperawatan internasional, volume 5, nomor 2, dan tahun 2020. Judul penelitian, hubungan pengaturan emosi positif antara citra tubuh dan kualitas hidup pada wanita masa menopause. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, tujuan yaitu adakah hubungan pengaturan emosi positif antara citra tubuh dan kualitas hidup pada wanita masa menopause. Sampel dan populasi. Populasi yaitu anggota wanita posyandu lansia Aprilia di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran sebanyak 68 lansia. Hasil penelitian, wanita menopause merasa menjadi tua, tidak sehat, dan tidak cantik lagi, dan hal ini berpengaruh terhadap citra tubuh wanita. Selanjutnya saya akan mereview jurnal stres dan depresi keperawatan nasional. Judul penelitian, hubungan kesejahteraan spiritual dengan depresi pada pasien dengan penyakit jantung koroner (PJK). Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kesejahteraan spiritual dengan depresi pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Sampel dan populasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kesejahteraan spiritual dengan depresi. R sama dengan 0,571, P lebih kecil 0,01. Hasil penelitian, semakin tinggi kesejahteraan spiritual pasien dengan penyakit jantung koroner, maka semakin rendah tingkat depresi pasien tersebut. Selanjutnya saya akan mereview jurnal stres dan depresi keperawatan internasional, volume 6, nomor 2, dan tahun 2020. Judul penelitian, gambaran tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior keperawatan di Indonesia. Nama jurnal, jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior 2000. Sampel dan populasi. Rata-rata usia pada tahap remaja 19,13. SDA kurang lebih 0,59,82%, perempuan dan 80,8% tinggal bersama orang tua kandung, P lebih kecil 0,00. Hasil penelitian, tindakan kolaboratif bersama dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam pelatihan teknik relaksasi. Kesimpulan, di sini kita dapat mengenal lebih dalam tentang perkembangan kepribadian dan hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kesadaran bagi seorang perawat terhadap program kesehatan sebagai dasar setiap manusia yang dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap tingkat kecerdasan, keaktifan, dan kesejahteraan bagi seorang dalam melakukan suatu kegiatan serta mendapatkan kenyamanan dan keselamatan untuk memperoleh suatu perlindungan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.